Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dari kelas 12C. Saya di sini ingin menceritakan cerpen yang telah saya baca yang berjudul Dua Wajah karya Rumadi yang bertema konflik batin dan kemunafikan religius. Cerpen ini mengisahkan pergulatan batin seseorang lelaki tampak soleh secara lahiriah, tetapi menyimpan dosa besar dan kepura-puraan di balik kehidupannya. Setiap pagi ia berharap kematian datang menjemputnya secara tenang. Baginya hanyalah rutinitas kosong yang penuh kebohongan antara ibadah, penampilan, dan kenyataan yang bertolak belakang. Setiap subuh ia bangun, berwudu, berpakaian putih, memakai wangi misik, dan berjalan ke masjid seperti muslim taat. Namun di dalam hatinya ia gelisah dan penuh tanda tanya. Ia merasa ibadah yang dilakukannya hanyalah formalitas, sekedar penggugur kewajiban beristighfar, tetapi hatinya tetap gusar. Ia mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya ia beribadah, untuk Tuhan atau sekedar agar orang lain melihat sebagai orang alim. Perjalanan spiritualnya, ia sering merenungkan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu bergosip soal mukena lusuh jemaah lain, atau teman-temannya yang membiarkan Al-Quran berdebu di rumah. Dari situ ia bercermin pada diri sendiri, betapa seringnya berprasangka menilai ibadah orang lain dari penampilan. Sholat sendirinya pun sering kehilangan makna dan kedalaman. Hanya gerakan fisik tanpa kehadiran hati. Meski tampak religius di mata masyarakat dan rekan-rekan kerjanya, sebenarnya ia menyimpan rahasia kelam. Hubungan gelap dengan seorang perempuan non-muslim. Setiap minggu ia datang menemui perempuan itu, berhubungan intim dengannya, lalu menyesal setelahnya. Ia selalu menangis, beristighfar, dan menunaikan sholat tobat dengan harapan dosanya dihapus. Godaan cinta dan nafsunya datang lagi dan lagi. Terjerat dalam lingkaran dosa dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ketika bersama perempuan itu, ia takut malaikat datang sebelum ia bertobat. Tapi saat sholat, ia berharap mati dalam keadaan sujud agar Tuhan menerimanya dengan kasih. Ia sadar hidupnya penuh kepura-puraan, menjadi saleh di mata manusia, namun berdosa di hadapan Tuhan. Kita berakhir dengan gambar ia berdiri di masjid, memulai sholat dengan takbiratul ihram yang penuh khusyuk, berharap pada akhirnya maut benar-benar datang, menjemputnya saat sujud. Sebagai penebus dari kehidupan selama ini ia jalani dengan dua wajah, wajah kesalehan lahiriah dan wajah tersembunyi. Di cerpen tersebut terdapat unsur intrinsik. Yang pertama, konflik batin dan kemunafikan religius. Kedua, tokoh lelaki perempuan kekasih gelapnya, ibu-ibu masjid, tetangga, sahabat. Tiga, penokohan lelaki gelisah, merasa bersalah, munafik, religius secara saleh lahiriah, tetapi penuh konflik batin. Perempuan kekasih gelapnya, manipulatif, penuh rayuan, membuat tokoh utama sulit lepas dari hubungan terlarang. Ibu-ibu masjid, suka bergosip dan mengomentari hal kecil. Tetangga dan sahabat, ramah. 4. Alur maju. Kelima, latar. Tempat, rumah tokoh utama, jalan menuju masjid, rumah perempuan kekasih gelap. Waktu, subuh, pagi. Suasana, gelisah, penuh penyesalan, kelam, dan pesimistis. Religius yang hampa, sunyi dan tersendiri. Meragukan dan penuh pertanyaan, terselubung dan rahasia. Keenam, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pesan moral, ibadah harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, bukan hanya untuk penampilan. Jangan menghakimi ibadah atau keadaan orang lain dari luar saja. Taubat harus sungguh-sungguh, bukan diulangi bersama dosa yang sama. Setiap manusia memiliki pergulatan batin yang tak terlihat, maka jangan merasa paling suci. Kejujuran pada diri sendiri lebih penting daripada menjaga citra di hadapan manusia. Sekian dari saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.